nggak jelas posturnya gimana, cuman nempel di kaca gitu kayak tangan gitu sebelum muka belum sholat pun kayak teteng guysnya. Jadi ayah hiji manekin sebenarnya mah lain manekin ya teteh. Oh shit. Halo dan selamat malam semuanya, selamat datang lagi di channel gua Hororia is back, dan ketemu lagi bareng gua Fikri. Oke, di video kali ini gua kembali lagi mengisi konten Hororia Experience. Nah, kali ini gua kedatangan bintang tamu lagi, yaitu adalah temen gua yang dulu juga itu pernah bikin konten bareng sama gua. Yang ini, video yang ini. Jadi kali ini gua bakalan bikin konten horror experience mengenai pengalaman teman gue ini selama di kantor baru ya cuy. Nah, jadi dia punya pengalaman horor lah ya, pengalaman mengerikan waktu dia pertama kali kerja di kantor barunya cuy. Yang mana itu adalah kantor dulu tuh, tempat waktu dia dulu magang gitu cuy. Oke, kenalan dulu namanya, takutnya gue lupa. Ya, perkenalkan, saya Farid, pernah ikut konten Fikri ya 2 kali. Oke. Gimana perasaannya ikut konten gue? Seneng sih, Senang anjay, senang, mantap. bisa berbagi lagi ya. Mantap, pengalaman oke. Mantap. Jadi kali ini dia akan berbagi cerita horor. Jadi gimana nih, Bro? Kan lu itu sempat cerita ke gua kalau lu pernah ada pengalaman horor nih di kantor lu yang sekarang nih, cuy. Nah, pengalaman horor seperti apa yang lu alami di kantor lu ini? horor. Jadi gua kerja di bidang fotografi di salah satu kantor daerah Muhammad Toha. Jadi kantor gue itu lebih berfokus di bidang foto produk. Nah, foto produk, terus ada juga foto-foto pre-wed, terus foto buklet tahunan juga ya gitu. Nah kebetulan waktu itu tuh kejadiannya tuh 2 bulan kemarin. Itu tuh gue baru beres foto model atau pre-wed di daerah Pengalengan. Itu tuh 3 hari berturut-turut kita foto Pengalengan, terus deadline-nya juga mintanya dipersingkat. Jadi beres foto 3 hari, besoknya kita langsung ngedit. Nah di situ tuh karena belum beres semua, karena numpuk juga foto-foto yang lain, akhirnya kita sepakat nih semua pegawai, ada 4 orang termasuk gua, lembur seberesnya aja gitu. Nah jadi di kantor gua kan ada anak-anak PKL juga. Iya. Sambil apa aja, santai. Jadi Apa aja? nah, anak PKL itu biasa pulang jam 4-an. Waktu itu kantor ya kondisi mas lagi kosong-kosongnya, jam 4 udah pada bubaran. Kita juga pegawai semua mutusin buat lanjut kerja, udah istirahat lah sebentar. Jadi jam 4 semua bubar, akhirnya ya istirahat, kita ngerokok dulu, makan dulu, apa dulu, sampai jam 5 atau setengah 6-an kita langsung mulai ngedit pre-wed yang kemarin. Pas kejadian, jadi lagi biasa nih kondisi, kita ngedit semua lancar-lancar, masih ketawa-ketawa, masih bercanda-bercanda. Terus lanjut maghrib, akhirnya kita mutusin buat sholat berjamaah bareng kan. Nah gue jelasin dulu. Oke. Kantor. Jadi posisinya itu paling belakang itu ada gudang. Ini gudang, terus disekat sama kaca yang kaca biasa gitu, Kaca transparan gitu lah ya. Kaca transparan gitu, nggak ada kusen sama sekali, jadi kaca plong aja gitu. Nah ini ruang edit di tengah, udah gudang, ruang edit, terus ada tangga turun sebelah kiri. Nah sebelah sini tuh studio foto. Posisi tuh yang nyala cuman di ruang edit doang. Jadi ruang edit tuh yang paling terang, Lampunya tuh. Gudang itu sama sekali nggak terjamah gitu. Jadi udah berantakan, kotor juga, barang-barang juga banyak di situ, lampu juga nggak nyala gitu. Tambah juga ada manekin buat foto produk juga kan.
belum ada keanehan di situ, kita masih biasa aja santai sampai ajar maghrib. Akhirnya kita mutusin buat sholat jamaah di ruang editing. Akhirnya ya biasa wudhu semua, itu masih ngobrol. Nah salah satu nih ada temen gue juga yang sepantar gitu, dia tuh ngerasa kayak kelihatannya tuh gelisah banget gitu, nggak tenang gitu. Oke. Yang lain udah ya 4 orang nih, cuman 4 orang di kantor. Gua yang seangkatan ya sebut aja bom ya karena emang badannya gede kan. Terus 2 lagi senior. Nah itu senior udah pada wudhu karena emang tempatnya juga kan terbatas buat wudhu, jadi kita gantian wudhu. Oh kloteran, oke. Jadi gantian. Nah gue sama bom nih duaan nunggu nih di ruang editing karena kan tempat wudhu harus ke bawah dulu tuh. Oke. Harus keluar dulu. Udah beres semua. Ya pas lagi senior gue 2 itu lagi wudhu, lagi ke bawah, gue sama bom nih ngobrol nih. Beres topik udah habis, gue ngambil HP, main HP biasa. Si bom nih kayak yang gelisah gitu, nggak mau ngelihat ke arah gudang. Pokoknya dia punya feeling jelek lah. Kayak udah jangan dilihat gitu. Oke. Terus sidik ini anak kenapa gitu, belum ada pemikiran aneh-aneh nih. Cuman dengar nih dari 2 senior gue, emang karena gue baru waktu itu tuh 2 bulan kemarin tuh baru masuk banget, jadi belum tahu kantor ada apa, terus si bom ini gimana gitu. Ternyata yang gue dengar dari 2 senior gue tuh si bom ini tuh bisa lihat gitu. Bisa lihat, jadi dia punya indera lebih lah ya. Oke. Terus dia bisa lihat, cuman ya karena orang juga penakut jadi nggak kuat gitu. Akhirnya udah gitu, gue nggak ngambil pusing lah, ngeliat dia paling gelisah kenapa sih ini anak gitu. Itu doang. Pas udah pada ke atas kegantian nih, gue wudhu nih sama si bom. Pas wudhu sempat gue nanya, lu kenapa? Pakai bahasa Sunda ya? Mana kunaon lah, nggak dijawab, dia cuman ditunggu. Gitu doang. Udah kita wudhu biasa, ke atas lagi. Nah pas ke atas nih di tangga, dia diem dulu, sempet diem ngelamun kayak ngeliat ke atas gitu kan. Jadi tangga tuh posisinya naik terus belok kiri gitu, jadi pas belok lagi kanan tuh pas bisa ruang edit. Nah dia tuh pas baru naik, belum belok ke kiri, tangga kiri, dia ngeliat dulu ke atas. Jadi pas gini tuh di sini tembok. Pasti tembok. Tembok, terusnya di atasnya ada kayak peralatan gitu. Nah dari sini juga udah kelihatan di kaca. Oh iya, berarti sini situ tuh udah kelihatan kaca. Udah kelihatan kaca. Oke. Dia diem dulu lama banget, sampai satu senior gue tuh manggil, ayo gerak-gerak sholat cenah, ya editan beres gancang. Udah ini kebek sholat gitu, kaget sub ke atas, prepare mau sholat. Udah nih, udah siap. Yang tadi posisinya gini, si bom sebelah gudang. Oke. Terus orang satu lagi senior orang maksudnya, yang paling tua ini senior yang paling tua jadi imam. Oke. Gak mau dia di sini, si bom. Gak mau di ujung. Yang ujung dekat gudang itu. Ngomong, biasa. Pindah. Akhirnya tukeran. Bodo amat lah, ini penting gerak sholat ya. Akhirnya sholat, rakaat pertama masih lancar, pas rakaat kedua dia udah kelihatan panik banget, mukanya udah pucat banget. Orang mikirnya gering gitu. Oke. Lu bisa positif thinking lah ya. Apa emang karena dia capek gitu? Ya namanya juga stres lah. Dia kan emang editor tetap di kantor orang kan, jadi nggak pindah ke foto, nggak pindah ke mana gitu. Jadi fokus bener-bener di editing gitu. Apa karena capek ngedit gitu kan, jadi gitu. Akhirnya orang mikirnya sakit gitu dia tuh. Soalnya pas sholat tuh kondisi gini tapi sambil gemeteran gitu, ngeliat ke bawah sambil merem, nggak mau meluk. Jadi sholatnya nggak husu gitu, dia nggak tahu itu mah ya, cuman posisinya gitu. Jadi dia di tengah tuh, karena di samping sini orang kelihatan, dia tuh sholatnya kayak gini sambil merem terus gini, nggak mau ngeliat kemana-mana. Oh jadi pokoknya terganggu lah konsentrasinya. Oke. Orang ini udah nggak beres nih. Nah itu tuh posisi orang belum tahu sebenarnya kalau si itu tuh, jadi orang belum tahu Munsyet teh sebenarnya bisa ninggal gitu. Oke. Jadi guys gitu udah siap kayak gitu, orang mikirnya ini cigana aya nu teu beres ya, ada yang nggak bener nih. Karena lanjut sholat, beres sholat udah beres kan, udah clear. Si senior orang lagi
ya nu sisieun si bom oge ciga nu acuh tak acuh gitu nu muanya hayang maneh kunaon sih gitu hayang gitu cuman sieun geus apal gitu mun teh sebenarnya bisa ningali gitu. Oke, jadi senior lo tuh lo udah tahu, cuman gimana gitu ya? Kayak mau ngomong ke orang juga, kebelah sih apa? Takutnya yang ini. Oh iya, oke. Ada apa-apa gitu. Oke. Udah beres sholat kan kita nggak langsung berdiri kan nggak langsung pergi lah kita ya biasa dikit dulu gitu. Nah, beres, orang nepak pundaknya. Naik kunaon juga. Saya tak tengah jawab gitu unggul ngajarin unggul. Mas itu. Orang nanya deh di teh, mana kunaon sih? Agak tarik ngomong teh. Dua senior orang langsung melotot ke orang. Iya weh, imam nanti. Diam. Langsung kieu. Oh. Guys, orang di situ teh kena mental. Oke, caing teh. Oke, guys. Canang tun keneh di situ teh. Si Bombom langsung megang tangan kanan orang karena emang posisi duduk kan kieu. Langsung dipegang, tep, tarik pisan itu dipegang. Digenggam dicengkram belum? Cengkram pisan sambil melong ke orang. Ngageleng ke orang. Orang tengah hati di dalam hati, kenapa sih gitu? Iya. Ada apa sih gitu? Nah, terus itu tuh kayak ngasih gerakan buat gituan. Kayak jadi seolah-olah teh minta orang buat ngapain ada yang di belakang gitu. Kayak contoh mah pang nyokotkan dia lah di tukang gitu. Tapi orang belum ngeh di situ teh. Jadi naon sih geus lah. Jadi lanjut orang. Bari heureuy. Yut semua kan anu sisi kurang. Jadi posisinya teh gini, ngedit tuh. Ya orang hadap ke arah gudang jeung anu tadi senior dua orang imam. Hadapna ke arah gudang. Dua deui di si Bombom sisieuna nu paling pojok nyata nu hiji deui nu tadi imam. Jadi posisi teh patonggung-tonggung, kapunggung-punggung. Oke. Jadi itu teh si senior orang ieu teh nu di pojok ngomong. Tik pang meuli kendaraan lah, agak tarik ngomong teh. Jiga nu ngode. Oke, si orang teh dek meuli naon ya. Nasi goreng cenah. Jeung urang teh ya inisiatif karena orang udah tahu ya tuh kode langsung ngomong. Ayo ngilu ceuing. Mantap udah. Bari ngabatin motor, nyalain itu kurang nanya. Maneh kunaon? Kayak gitu gue cerita gitu. Jalan, nasi goreng gua ya. Jalan nepi agak jauh daerah Cibaduyut. Semanggi. Ngobrol lah orang di ditu nya sebelum cerita nyarita. Dia pas sholat. Orang ningali aya nu neplok, ada yang nempel di kaca. Ada nempel di kaca. Jadi posisi kan gudang gelap. Iya. Jadi penerangan tuh cuma dari ruang editing doang. Jadi cuma ada sorotan sedikit lah gitu ke arah gudang. Oke. Nggak jelas posturnya gimana, cuman nempel di kaca gini, kayak tangan gini terus ada muka gitu. Cuman nggak jelas ke bawahnya gimana, mukanya gimana itu nggak jelas karena cuman ada sorotan lampu dari ruang editing doang kan. Jadi dia kayak ngintip gitu kayak deng gitu. Kayak nempel aja gitu. Tangan nempel, muka terus ya itu ngelihat. Ngomong nggak curhat ke orang. Jadi orang bisa ningali. Tapi orang tewani dek ngomong tadi teh gitu. Oke, I see. Sebelum sholat pun saya teh geus nge. Jadi aya hiji manekin sebenarnya mah lain manekin eta teh. Oh shit, jadi ada manekin yang saya ingat orang manekin tuh aya tilunya di kantor teh aya nu setengah badan, ada terus ada manekin cewek nu full badan, satu lagi cowok. Jadi ada 3 kan. Saya teh ningali aya 4. Tapi posturna panjang pisan leuwih jangkung anu ti manekin nu biasa. Shit, jadi ada yang Oke. Tapi kan posisi karena nya ngaranna gudang poek, gudang gelap. Jadi cuman kelihatan tuh siluetnya doang kan? Iya. Kelihatannya tuh tinggi pisan, badannya lurus. Badannya flat gitu lurus pisan. Jadi nggak ada lekukan tubuh, nggak ada kayak postur manekin pada umumnya gitu. Jadi lurus aja gitu. Dan si itu sadar meneta lain manekin. Oke, jadi ada yang mau menyerupai manekin. Nah, Oke. Terus setelah sholat, jadi emang pintu gudang tuh dibuka karena emang galon kan di ditunya yang minum. Tadi nanti orang ngajin kopi sih udah nanti beres
cuman saya ngageleng teh tong asup ngomong tong ka gudang. Jadi kigana emang saya teh geus apa urang teh sajan sholat emang ngobrol nanti juga ngopi nggak hiji juga. Oke, kopi enak nih. Oke. Kopi enak nih, ngebantu ngedit. Nah, karena orang geus ngomong gitu, sepertinya nya ieu mah dugaan orang. Saya ngalarang orang buat masuk ke gudang. Jadi ngegeleng sambil megang tangan orang. Jangan masuk gudang. Gitu orang mikir mungkin si ieu teh edek ngaganggu. Ternyata benar. Saya nyari tadi sanggeus ngomong gitu teh. Makhlukna dek keluar, geus huluna geus di luar panto. Udah ngintip udah gini udah nongol anjing. Posisi nu bisa ningali kan sia teh hukul. Iya. Kurang jeung sesana teu bisa ningali. Jadi nya mata senior orang nu hiji kieu langsung teh sia teh apa mun si bom-bom teh ningali. Katakan kita gitu urutan. Sorry gua potong. Posisi musholanya di mananya? Jadi gudang ya. Ini kan ruang editing. Nah, ini di sini kita sholat. Ini pintu di sini. Pintu masuk arah gudang pojok. Oh, berarti lu sholat di ruang editing? Di ruang editing. Oke. Nah, beres sholat kan diomongan gitu. Panik lah orang gitu. Buru-buru orang nelfon Kak. Orang Kang, dahar di luar mah ternyata basa-basi gas orang keluar enak celok di mana celok ya di itu opatan orang ngobrol kira dua senior orang dia cerita si bom-bom teh emang benar bisa ningali. Oke. Jadi emang di kantor tuh saacan orang asup pun saacan orang masuk ke kantor itu pun udah beberapa kali kejadian gitu di ruang studio, di kamar mandi, di bawah paling sering malah. Soalnya kan di bawah cuma ngeplong gitu doang kan. Jadi kita tuh kantor 2 lantai. Oke. Yang dipakai tuh cuma lantai 2. Jadi lantai 1 tuh kadang ya dipakai buat kayak kamar karyawan atau buat apa? Parkir motor gitu. Oh, jadi di kantor lu tuh di lantai 1 tuh kosong aja gitu. Cuman ada 1 ruangan sama kamar mandi. Ruangan itu pun kosong, cuman ada kasur 1. Oke. Jadi ngeplong aja gitu. Itu dipakai buat ya biasa kalau misalkan ada pegawai lembur buat tidur sana gitu, tidur di situ, masukin motor di situ. Nah, akhirnya cerita gitu. Kadang di studio juga siang pun diganggu. Gangguan seperti apa nih yang di siang tuh? Karena kan nungarana studio mah mau mungkin aya cahaya di luar kan. Oke, pasti iya. Nah, jadi kita tuh di studio tuh emang ada jendela cuman ditutup terus tirai. Bukan ditirai kayak ditutup lagi sama karton gitu gini main cahaya tuh asup. Oke. Oh jadi dikasih filter lagi lah ya. Di filter lagi. Oke, terus karena gelap kan. Oke, ada siluet sebelah kanan sebelah kiri gitu kan. Sebelah kiri meja sebelah kanan juga kan ada studio lagi. Ada yang lain, ada aja yang gerak. Mau apapun itu kayak lighting yang segede gaban, juga ngegeser sorangan gitu. Tiba-tiba geser sendiri. Pak, itu emang kelihatannya di sini doang, cuman pas ngelihat ke samping difokusin nggak bisa. Emang bener posisi itu pindah. Oh, dari yang asal di sini ke sini. Emang nggak jauh gitu, cuman ya perbedaannya kerasa gitu. Oke, shit. Kamar mandi lebih ini sih emang nggak terlalu ini, cuman pernah satu kejadian chaosnya. Jadi kamar mandi itu katanya ada penjaganya, cewek lebih tinggi dari kamar mandi itu sendiri gitu. Jadi cenah mah menungkat ciri kan sakit badannya doang nepi luhur, perawakannya cewek. Oke. Menungkat cirinya kan sakit badannya doang segini doang. Jadi kayak tembus gitu, awaknya mau keluar tembus. Kakinya ada cuman ya kelihatannya jadi tinggi pisan gitu. Kaki misalkan nepi dia pinggangnya geus nempel atap gitu. Anjing. Tak cenah itu. Terus itu ya pokoknya loba kejadian di bawah loba gitu. Terus diceritakan oge emang tiap sudut tuh katanya ada yang menjaga gitu. Di bawah tuh ada satu kayak genderuwo gitulah. Cuman lumayan
perawakan genderuwo sih sebenarnya, cuma emang gede badannya, cuma bukan genderuwo gitu. Jadi badannya gede tapi bukan wujud genderuwo. Itu di bawah. Itu di bawah tuh ngomongnya masih nggak ngeganggu, cuman kadang suka ngingetin gitu. Berupa apa biasanya? Orang denger mah kadang kayak namanya suara-suara gitu, pas dicek ternyata ada kayak keran lah belum dimatiin gitu. Jadi benar-benar buat ngingetin gitu. Aing tak apa itu emang disimpan atau emang sebelumnya, karena orang juga nggak tahu infrastruktur atau kantor rumah kan. Iya. Jadi udah gitu, di situ emang ada gitu, cuman nggak ngeganggu, cuman yang ngingetin gitu. Ngingetinnya berupa kayak keran dinyalain gitu. Ada poltergeist gitu. Oke, shit. Sebenarnya gue tuh paling malas kalau udah bangsat kucing gue. Kaget goblok. Sebenarnya yang gue malas tuh kalau udah kayak gangguin gitu, kayak misalnya barang-barang dimain-mainin kan itu kan what the fuck, main kayak ganggu gitu loh. Lu ngapain sih? Itu udah paling bajingan sih memang. Itu dia, tapi emang belum orang pribadi belum ada gangguan sampai sekarang kerja pun. Paling yang terakhir itu. Nah itu pun kejadiannya sebenarnya lebih chaos dari yang lain gitu. Itu karena, tuh. Emang bukan orang yang ngalamin gitu. Cuman kalau misalkan si Bom nggak ngelarang orang buat masuk ke gudang, mungkin orang yang kena. Oke. Karena emang tujuannya ngeganggu. Oke. Jadi si Bom tuh udah ngingetin lo sebelumnya kan. Jangan lu masuk gitu karena ini kayaknya nggak akan bener deh. Nggak bener gitu. Jadi setelah pembicaraan di tempat nasi goreng itu pun kita sepakat buat pindah tempat. Jadi gue masih penasaran sama ada apa aja sih, makhluk apa aja sih yang sebenarnya di gudang itu gitu. Yang lu tahu sebenarnya ada apa aja sih? Yang diceritain di gudang itu sebenarnya ada 2 anak kecil. Katanya di gudang tuh ada 2 anak kecil, cowok cewek pasangan. Yang ngeganggu tuh malah itu gitu. Sempat ada cerita juga waktu gua magang sebelumnya di situ. Emosi gue tuh nggak di situ. Oke. Kayak ada aja yang ngebisikin gitu. Karena kan di situ gua magang sama pacar gua. Oke. Dua-duanya tuh nggak stabil. Setiap kerja gitu, setiap kita di kantor pasti ada aja berantem. Sampai titik paling parah tuh orang ngelempar cincin. Karena emang cincinnya tuh kan pemberian dari namanya senior orang. Tapi dia nggak suka gitu, jadi akhirnya marah ke orang juga marah balik, ini orang lempar gitu sampai plafon tuh hancur. Goblok. Hancurnya pun nggak wajar, bolong aja titik gitu. Plafon lain nukil, plafon apa ya, kayak ya pokoknya buat kayak atap lah ya, atap gitu lah. Hancurnya pun nggak retak, ada retak gitu sih, satu titik langsung terus gitu. Aneh asli. Anjing. Itu kejadian nyata, itu benar. Atau sebenarnya mungkin kalau misalnya lu ribut sama pacar lu itu di kantor, mungkin juga karena kerjaan juga kali. Kalau kerjaan sebenarnya kita nggak terlalu berat waktu magang. Pacar gue ngedit cuman seleksi, itu pun gak dikasih banyak. Gue moto pun gak banyak. Jadi sebenarnya kalau dibilang stres karena kerjaan, kita nggak terlalu ya. Di kantor doang itu berantem. Di luar kita santai lagi. Kayak misalkan beres lagi kerja nih, panas kondisi nih, dua-duanya berantem nih, udah pulang santai, bawaannya tuh kalem gitu, nggak ada masalah gitu. Akhirnya gue cerita ini karena kita magang 4 orang nih, orang, pacar gue, sama 2 temennya, 1 cowok. Si cowok ini bisa lihat juga, bisa ngerasa. Oke. Nah dia tuh cerita sama senior gue, terus senior gue juga cerita kalau di gudang itu ada suka ngeganggu juga. Akhirnya menyimpulkan kalau orang tuh sebenarnya diganggu. Jadi ada yang ngeganggu, bisa dibilang ya ganggu emosi lu gitu ya saat kerja gitu. Entah itu juga nempel sampai rumah atau gimana gitu. Pokoknya tiap di kantor pasti aja ada masalah gue sama pacar gue. Apapun masalahnya.
Maksudnya hal kecil pun jadi masalah. Hal kecil sekecil orang apa ya, nggak kayak tiba-tiba orang keluar nggak ngabarin gitu, padahal hal sepele orang keluar juga cuman buat foto di luar gitu kan, di outdoor yang nggak lama gitu, cuman paling setengah jam dipermasalahin, padahal masih satu tempat gitu. Padahal itu soal kerjaan juga ya. Dan sampai berantemnya pun udah kayak yang kurang selingkuh gitu. Anjing, aneh banget sih. Emang sih kalau bisa dibilang emang cukup aneh sih ya. Soalnya nggak waras juga sih, misalnya ngemasalahin soal ini soal kerjaan gitu loh cuy gitu. Kenapa lu masalahin? Makanya selama 2 tahun orang pacaran belum pernah orang gelut karena masalah kecil kayak gitu. Cuma di sepele gitu, di itu doang, di kantor itu doang. Akhirnya udah gitu, di situ pas keluar beres magang di situ pun kita biasa gitu, nggak ada kayak masalah lama di kantor itu, enggak itu cuma kayak cuma masa selewat doang gitu ya. Wow, dan anehnya tuh selalu di kantor itu. Di kantor pasti aja ada masalah, di luaran nggak pernah. Dan maksudnya menurut pengamatan senior lu itu tuh lu lagi diganggu gitu. Ngomongnya. Oke. Dan sorry, gua balik lagi ke tadi yang makhluk tadi yang di gudang itu. Waktu dia nunjukin dengan nengok kayak gitu, wujudnya seperti apa maksudnya? Di gambaran si Bom tuh wujudnya hitam, full hitam semua, jadi kayak kalau rambut juga cuma kelihatan siluet rambutnya doang, mata juga nggak ada gitu. Jadi muka tuh benar-benar long hitam, cuman kelihatan tekstur mukanya gitu. Tangan pun jelas kelihatan, cuman ya tekstur tangan biasa gitu, yang karena gelap gitu. Jadi oke nggak terlalu jelas. Jadi bentuknya siluet itu ya, siluet. Cuman terus kelihatan itu emang cuman setengah badan. Kita nggak tahu ke bawahnya itu gimana. Dan yang keluar pun, yang tadi si Bom ngomong udah ada kepala yang keluar, itu kita nggak tahu apakah lehernya panjang atau emang udah ngerangkap mau keluar gitu, itu kan kita nggak tahu. Iya anjir. Karena bayangan dia pun di awal si Bom ngomong badannya tinggi pun kita udah ngebayangin ini kayaknya bisa berubah-berubah bentuknya. Berarti mungkin apa namanya, di sana tuh ada 3 makhluk mungkin ya. 3 atau 4. Yang di atas ya. Yang di atas itu ya. Yang di atas nanti. Iya, anak kecil 2 itu sama makhluk yang gak jelas tadi. Iya. Tapi mungkin kalau misalkan kalau ada sih ya, kalau di Sunda tuh ada namanya budak hidung. Oh iya. Budak hidung. Nah, kalau misalkan lo orang Sunda atau lo orang Jawa Barat, mungkin lo udah nggak sih aman namanya budak hidung. Budak hidung tuh kalau bahasanya tuh shadow people. Ya, shadow people. Jadi makhluk hitam legam gitu yang suka gitu. Cepet gitu, lari cepet. Terus juga ya mungkin juga yang waktu di gudang itu si budak hidung itu, si shadow people itu mungkin ya. Karena tadi yang lu sebutin kan semuanya hitam gitu ya. Dan memang kalau misalkan di gue juga ada sih pengalaman mengenai budak hidung ini. Di rumah gue juga sama sih, di rumah gue juga gitu. Jadi dia tuh suka, waktu itu sempet nih, ini ini terjadi juga nih sama tetangga gue gitu. Nah, jadi waktu itu gue lupa lah hari apa ya gitu, tahunnya gue juga udah lupa lah gitu. Pokoknya waktu masih zaman gue gondrong lah gitu, waktu zaman gue kuliah, kalau nggak salah masih 2017 apa 16, gue lupa lah pokoknya. Waktu itu tuh gue posisi tuh lagi sendiri di rumah, gue sendiri di rumah gue. Nah, gue keluar lah ya, gue keluar set. Gue gitu lupa ya, gue itu keluar kemana gitu, entah gue keluar apa kemana gue lupa. Nah, tetangga gue tuh lewat rumah gitu. Si orang ini kan emang mau ke rumah gue gitu kan, dia nyawut lah ya, nyamper manggil gue gitu, Fikri gitu. Waktu itu ada yang nengok tuh dari jendela, set, perawakannya muka gue tapi hitam, jadi bajunya beda dari yang gue pakai pada hari itu. Sama persis bentuk, maksudnya sama, gondrong hitam gitu.
bajunya beda. Waktu itu pakai baju merah rosa yang dia lihat, yang teman gue lihat gitu. Manggil tapi orang itu, makhluk itu nggak keluar. Tapi dia, teman gue lihat itu gua gitu. Lihatin gitu. Jadi cuma ngeliatin doang, ngintip doang. Anjing, ngeri nggak tuh? Teman gue kan aneh gitu ya. Kok nggak keluar gitu ya? Diem aja. Akhirnya udah lah ya. Dia pulang aja. Nah pada akhirnya ketemu lah sama gue. Dia ngomong lah, kenapa sih lu nggak keluar gitu pas gue saut? Gue pasti tadi dari luar deh. Gue kagak di rumah cuy. Gitu. Dan waktu itu dia ngomong, kan dia ceritain wujudnya siapa? Wujudnya merupakan muka gue, pakai baju merah. Tapi pas itu gue pakai baju yang lain. Jadi makanya dia aneh gitu. Lu kenapa cuma ngeliatin doang dari luar gitu? Itu kayaknya bukan gue, itu kayaknya si Hideng deh. Di gue ada namanya si Hideng. Anjing, dan ternyata itu bukan gue, bangsat. Dia itu posisi itu di ruang tamu atau di kamar? Ruang tamu itu maghrib coy. Maghrib. Emang maghrib tuh memang katanya transisi waktu makhluk jamnya keluar. Waktu itu dia pas ke rumah lagi nyamper gua maghrib, gua lagi di luar dan ternyata ada gua cuy. Aneh anjing, coba itu. Wah bangsat sih waktu itu. Nah hari itu gua nggak tidur di rumah anjing. Ngeri bangsat, sumpah ngeri banget. Makanya paling ngeri tuh kalau misalnya ada makhluk yang udah nyerupain lu apa. Nah itu juga parah sih. Iya makanya itu, aduh. Makanya nih bagi lu misalkan lu ada pengalaman, maksudnya pengalaman yang sama gitu ya kayak gua gitu ya, atau mungkin sama kayak Pare gitu, mungkin lu bisa cerita juga di channel gua. Lu boleh kirim di email di hororia@gmail.com. Lu bisa share cerita lu di email, lu boleh kirim, nanti mungkin bisa gua ceritain cerita horor yang dari lu gitu cuy. Oke, mungkin apalagi nih yang bisa kisah horor yang bisa lu angkat dari kantor lu? Lanjut yang tadi paling ya. Jadi beres kita makan, akhirnya juga kan kita mutusin buat edit itu pindah tempat. Jadi akhirnya kita mutusin di rumah senior gua yang tadi jadi makmum juga. Memang karena rumahnya luas juga kan. Enak lah buat tidur, buat ngedit kan. Karena emang di kantor juga kan laptop ada 2. Terus di sana juga di rumahnya kan ada komputer juga, jadi gampang. Jadi kita mutusin buat balik ke kantor. Cuman berdua itu yang balik ke kantor. Gua sama senior yang tadi jadi imam. Jadi kita balik ke kantor 2-an, maksain di situ. Kondisi gelap. Udah gelap total. Udah gelap. Aing juga nggak tahu kenapa. Nanya pertama di luar tuh orang nanya, Kang, aing lampu dimatiin curang. Ente. Dengan polos nih, dengan dingin nih jawab ente. Lampu gak mati padahal. Tapi kondisi kuduna harusnya lampu tuh kelihatan nyala. Ini mati. Dari bawah. Ini mati. Jadi gelap gulita keadaan tuh. Jadi pas lu keluar makan tuh sebenarnya kantor tuh nggak mati. Cuman ditutup si rolling door-nya doang yang ditutup. Jadi rolling door ditutup, nggak digembok juga, kita keluar kan semua. Pas balik dibuka, kondisi kantor gelap gulita. Kantor udah mati. Iya mati. anjing emang. Pertama gue mikirnya ini pasti diganggu nih. Ini pasti diganggu, orang ke atas pasti diganggu. Pas ke atas, steker lampu masih nyala. Tapi kondisi lampu mati, aing panik di situ. Takut konslet orang mikir. Jadi dimatiin, dinyalain lagi masih mati. Terus ngecek si senior orang ini ngecek ini ke bawah ke tempat ini apa namanya itu yang kota buat listrik. Kota listrik itu ngecek di mati nyalain gitu. Akhirnya nyala. Terus semua kondisi komputer semua kan jadinya mati itu. Editor belum bisa. Anjing itu paling anjing banget itu paling horor sih. Itu paling horor sih, kerjaan enggak di itu paling horor sih asli. Aing udah bodo amat di situ, udah anjing bodoh lah. Akhirnya ngambil hard disk, tiap komputer gua kopiin semua file yang harus diedit tuh gua kopiin, paksain itu sendiri. Si senior orang ini masih di bawah. Orang
pindahin semua ke harddisk, udah beres, matiin lagi semua, ngecek ke arah studio bisa ada yang nyala gitu. Ternyata lighting juga ada yang nyala satu. Itu nggak tahu dimatiin, nggak tahu lupa dimatiin atau emang nyala sendiri juga gitu. Lighting yang di bawah? Nggak, lighting yang di atas, lighting studio. Oke. Ya lighting itu lah, lighting studio. Iya. Itu nyala. Kondisi. Padahal nggak dipakai. Harusnya kan mati. Beres anak-anak PKL pulang kan studio udah nggak dipakai kan? Oh iya kan? Harusnya dimatiin dong. Iya. Dan emang orang juga di situ nggak ngecek sih sebenarnya waktu pada pulang tuh. Jadi orang mikirnya juga ini pas ini mah lupa dimatiin kayaknya nih. Ya udah dimatiin semua, udah beres. Pas lagi turun, udah turun nih, udah bareng nih orang sama senior orang. Ada yang teriak. Ada yang teriak dari arah gudang. Anjing. Udah itu di situ kedengeran banget di kuping orang teriak. Itu ternyata suara cewek cowok. Suaranya berat. Nggak tahu cewek nggak tahu cowok, pokoknya berat suaranya. Oh. Anjing, merinding bangsat. Udah di situ anjing, udah keburu merinding anjing. Ya pokoknya udah di situ udah orang baca ayat kursi sama. Itu lu posisi di kantor yang di dalam berdua? Cuman berdua. Terus herannya orang juga kenapa senior orang stay di bawah gitu, membiarin orang di atas. Lu korban kayaknya. Itu juga sampai sekarang pun orang nggak tahu alasannya kenapa gitu. Emang apa ada alasan tertentu gitu atau emang ngecekin apa yang lain gitu kan, gue nggak tahu. Sampai sekarang pun gue nggak mau nanya. Soalnya itu pas teriakan itu pas posisi lu berdua ada dari bawah. Udah di bawah berdua, udah di pintu mau keluar pisan. Ada yang kedengeran suara teriak, orang langsung ngeblecer langsung keluar. Iya. Tapi posisi senior orang nih nyantai jalannya. Tutup, bismillah, tutup rolling door. Langsung nyalain motor pergi. Berarti senior lu udah tahu sih itu pasti. Karena kayaknya mah udah tahu emang karena gue juga nggak tahu sih itu masuknya kapan senior gue, cuman pas gue magang tuh itu nggak ada gitu. Dia tuh bagian marketing sebenarnya, cuman nyambi juga di editing karena emang orang editing tuh kurang. Oke. Makanya waktu itu berempat kita ngedit tuh emang karena ya kurang orang juga buat diedit kan. Ya udah kita lanjut langsung ke nasi goreng. Itu pun orang mingkem gak mau ngomong. Gak mau soal itu. Gak mau ngomong sama sekali. Sampai akhirnya sampai di rumah senior orang, kita cerita lagi, saling baca doa kan, doain. Ini beres, editing semua beres, tidur pun orang nggak tenang. Nggak bisa tidur aja. Anjing, itu udah apa? Karena udah si bom pun dari beres makan pun udah diem aja, ditawarin rokok pun nggak mau. Yang tadinya tuh kayak yang semangat pisan kalau masalah rokok, ini nggak mau pisan nyentuh rokok. Ya dia udah cemas banget sih kayak. Udah aduh gimana gitu, udah banyak jalan. Ngedit pun kayak yang cepat waktu itu gitu. Ngedit pun. Lagi ngedit di rumah pun gitu ya. Yang kondisi rumah rame, ada orang tua senior orang, ada adenya, ada sepupunya. Lagi ngedit kurang tepak itu pun ngegebek langsung. Mungkin dia trauma kayak. Iya, berarti dia mungkin lagi pikiran lagi kosong itu tuh. Lagi kosong tuh, hati-hati tuh. Untungnya di situ nggak ada yang jadi korban sih di situ. Kayaknya udah kita santai sampai beres ngedit jam 2 jam 3-an, semua tidur, bangun pagi pulang masing-masing. Oh, jadi lu nginep di tempat senior lu? Oke, mungkin kalau tadi kita balik lagi ke suara yang tadi, itu mungkin sih ini menurut gua mungkin teriakan dari si Abah lu tadi. Kayaknya. Yang tadi waktu nengok itu. Iya. Cuma itu creepy banget sih bangsat. Orang pun gak habis pikir itu bisa sampai teriak itu maksudnya apa anjing. Ih, hayang sian naon itu. Itu kayaknya itu wah itu gua juga sebenarnya enggak tahu ya gimana. Tapi emang wah anjing sih kalau sampai teriak itu sih kayak wah anjing sih. Sampai akhirnya itu kan hari Jumat. Sabtunya kita libur semua. Semua diliburin. Semua enggak maksudnya bukan diliburin karena atasan orang ngeliburin semua. Cuman kita yang minta izin buat libur semuanya. Akhirnya Sabtu Minggu itu kosong. Senin kita mulai masuk lagi. Jadi kita briefing di luar. Itu alasan lu libur apa? Ngomong ke bos lo? Alasannya kita capek.
Capek. Karena kita beres jam 3. Itu ada alasan kan, Oh, iya. jadi udah semua libur, Sabtu Minggu kantor kosong, Senin kita masuk lagi jam 9-10an, bos orang datang, kita briefing di luar. Gak mau di kantor ngomong sama sekali. Gak ada yang mau ngomong di kantor. Oh, asli. Soal itu gak ada yang mau ngomong di kantor. Oke. Akhirnya kita cerita di luar, bos orang sampai kaget banget itu. Akhirnya tiap Jumat kita ngaji di gudang, tausiahan juga di gudang. Terus si kaca itu dipasang krek. Bukan krek sih, apa sih, kayak yang ya kayak krek gitu, sejenis krek, cuman bahannya kertas gitu. Jadi cuman buat nutupin aja. Oh iya, IC kayak mungkin semacam stiker gitu kali ya. Iya. Terus dipasang lampu juga, gudang mulai diberesin juga, mulai didoain. Nah, pokoknya tiap Jumat sekarang emang kita ada rutinitas tiap Jumat tuh ngaji, cuman nggak selalu di gudang gitu. Jadi bisa di ruang editing, bisa di studio atau di bawah, bisa, atau mungkin di masjid sekalian biar bareng sama yang lain juga gitu. Nah sekarang difokusin semua di gudang. Gudang semua mulai diberesin, barang-barang lama semua dibuangin. Manekin pun sekarang udah dipisah-pisahin posisinya. Oke. Oh salah, berjejer asalnya, karena itu orang yang ngerapiin. Oh, manekin itu sengaja biar orang rapiin tuh biar rapi gitu kelihatan. Iya. Cuman emang karena barang-barang yang lain kan numpuk, barang-barang klien yang nggak pada diambil numpuk, ini ya masih kelihatan kotor gitu. Semua dibersihin, manekin pun orang tutupin semua pakai ada kain. Oh kain, oke. Tutupin semua. Dan memang pada dasarnya kalau gudang, tempat-tempat yang kotor, kumuh itu memang disarang sih cuy. Disarang cuy, memang sarang. Makanya kebersihan wajib dijaga tuh emang, selain biar kita nggak gampang sakit juga ya itu. Tempat lembab, kotor itu kan jadi tempat favorit gitu kan buat makhluk-makhluk gitu. Jadi itu tuh sekalian menjaga juga kan ya, menjaga juga gitu. Jadi tidak sekedar untuk kebersihan doang, tapi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tadi gitu, hal mistis. Karena itu bukan sesuatu yang tidak dipungkiri gitu ya, pasti bakal selalu ada di tidak terduga-duga lah terjadinya seperti itu kan. Makanya memang kita harus selalu disiapin gitu kan cuy. Sampai sekarang pun kayaknya udah jadi SOP tidak tertulis lah, tersirat buat pegawai atau anak-anak PKL di atas jam 4 kan ya, jam pulang kerja gitu. Nggak ada yang boleh masuk gudang karena takutnya ada apa-apa di gudang. Memang hal-hal selalu ada cerita menarik dari orang-orang yang pernah lembur di kantor gitu. Pasti ada aja hal-hal yang menarik nih cuy, pasti ada, yakin gue banget. Soalnya di setiap teman-teman gue pasti ada aja cerita hal yang aneh-aneh gitu. Kalau dia lagi lembur apa segala macam pasti ada aja, yakin gue. Mungkin termasuk lu juga yang nonton, pasti lu punya pengalaman. Kalau misalnya lu kantor lembur gitu ya, pasti lu punya pengalaman sih cuy. Oke, tadi cerita dari Farid udah disajikan mengenai pengalaman horor selama dia bekerja di kantor yang bergerak di bidang videografi dan fotografi. Menurut gue emang gimana ya, emang anjing sih itu. Yang paling creepy itu sih suara teriakan sama tadi sih yang nengok tadi ya. Anjing emang kalau orang yang lihat udah pingsan kali ya, nggak akan di kantor, keluar ya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lo semua nggak ketinggalan dari video gue. Jangan lupa juga follow Instagramnya Farid, Junet_00. Nah itu Instagramnya bakal gue cantumin seperti biasa di deskripsi. Oke, don't worry, they are always there. Terakhir nama gue Fikri dan selamat malam. Good night. Bye bye. See you next video. Siap.